Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Pristika dari kelas D reguler 2018 Prodi Pendidikan Antropologi. Saya akan memaparkan mengenai hasil bacaan buku saya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013, Konsep, Prinsip, dan Prosedur, yang ditulis oleh Joko Widianto yang diterbitkan oleh Unipma Press pada bulan November tahun 2018. Adapun tujuan atau manfaat dari buku ini yaitu sesuai dengan arahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bahwa seorang guru atau dosen harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Untuk menguasai kompetensi pedagogi, maka seorang pendidik atau calon pendidik perlu mempelajari ilmu pendidikan yang salah satunya adalah penilaian hasil belajar sebagai indikator pencapaian kompetensi pada peserta didik. Hal tersebut dikarenakan penilaian hasil belajar adalah sesuatu yang sangat penting, karena dengan penilaian guru bisa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan dan sekaligus mendapatkan informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi dari peserta didik. Nah, oleh karenanya, sudah selayaknya seorang guru memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan penilaian, proses, dan hasil belajar pada peserta didiknya. Dengan demikian, para guru akan mampu menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebutlah, penulis buku ini mencoba menyusun buku ini sebagai salah satu bahan ajar khususnya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, guna membantu dosen dan mahasiswa sebagai calon guru atau pendidik dalam melakukan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan kurikulum 2013, sehingga bisa meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Baik, pada bab 1 dalam buku ini menjelaskan mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran. Dalam bab buku ini menjelaskan bahwasanya pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bersifat hierarki, di mana evaluasi didahului dengan penilaian atau assessment, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran di sini diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengalaman dengan kriteria. Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi dari perilaku. Dalam Widoyoko tahun 2012. Nah, jadi menurut Novianti dan kawan-kawan, fungsi evaluasi ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu fungsi penempatan atau placement, fungsi selektif, fungsi diagnostik, dan fungsi pengukur keberhasilan. Nah, prinsip-prinsip umum evaluasi pembelajaran yaitu komprehensif, mengacu kepada tujuan, objektif, kooperatif, kontinu, praktis, ekonomis, dan juga mendidik. Selanjutnya, pada bab 2 dalam buku ini menjelaskan mengenai standar penilaian pendidikan, di mana pada ketentuan umum pada bab 1 pasal 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan bahwasanya yang pertama, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Yang kedua, yaitu penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil pada peserta didik. Yang keempat, yaitu ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengukuran prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu sistem pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan juga kondisi satuan pendidikannya.
Nah, selanjutnya, pada bab 3 dalam buku ini menjelaskan mengenai sistem penilaian dalam kurikulum 2013, di mana pada poin pertamanya itu menjelaskan mengenai pendekatan penilaian, di mana pendekatan penilaian ini terdiri dari dua. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP, yang kedua penilaian acuan kriteria atau PAK. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup, teknik, dan instrumen penelitian. Ruang lingkup penelitian. Penelitian hasil belajar peserta didik ini mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditentukannya. Nah, teknik dan instrumen penilaiannya terdiri menjadi 3. Yang pertama itu penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan juga penilaian kompetensi keterampilan. Selanjutnya, pada bab 4 dalam buku ini menjelaskan mengenai belajar tuntas dan penilaian autentik pada proses dan hasil belajar. Di mana belajar tuntas atau mastery learning adalah filosofi pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua peserta didik dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Nah, di mana definisi dan makna asesmen autentik ini dalam Newton Public School, asesmen autentik diartikan sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata dari peserta didiknya. Selanjutnya, asesmen autentik dan tuntutan kurikulum 2013. Nah, di sini asesmen autentik ini mencoba menggabungkan antara kegiatan guru yang mengajar, kegiatan siswa yang belajar, dan motivasi dan keterlibatan peserta didik serta keterampilan belajarnya. Selanjutnya, yaitu ada asesmen autentik dan belajar autentik, di mana menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik yang dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada penilaian kerja, proyek, portofolio, dan juga tes tertulis. Nah, selanjutnya, pada bab 5 yaitu penilaian pencapaian kompetensi sikap, di mana penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajarannya. Nah, cakupan penilaian sikap ini terdapat dalam kurikulum 2013 yang membaginya menjadi 2, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan juga bertakwa, dan juga sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, pada bab 6 yaitu penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan, di mana dalam lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dijelaskan bahwa penilaian pendidikan ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi dari peserta didik yang mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan juga ujian sekolah ataupun madrasah. Nah, cakupannya itu seperti yang dilampirkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga pada tahun 66 nomor 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya semua mata pelajaran di SMP, kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didiknya, yaitu pada ranah pengetahuan adalah memahami pengetahuan, baik yang sifatnya faktual, konseptual, maupun yang prosedural. Selanjutnya, pada bab 7 dalam buku ini menjelaskan mengenai instrumen tes. Nah, jadi pada dasarnya instrumen tes ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes, dimana berdasarkan bentuk dan jenisnya ini, tes ini dibedakan lagi menjadi tes uraian dan juga tes objektif, sedangkan yang non-tes itu terdiri dari observasi, wawancara atau interview, dan juga angket atau kuesioner. Nah, pemeriksaan dokumen dan sosiometri. Nah, instrumen yang berbentuk tes bersifat performansi maksimum
sedang instrumen non-tes bersifat performansi tipikal. Selanjutnya, pada bab ke-8, yaitu penilaian pencapaian kompetensi keterampilan, menjelaskan bagaimana pencapaian kompetensi keterampilan ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan juga KD khusus dalam dimensi keterampilannya. Nah, selanjutnya yaitu pada bab 9 menjelaskan mengenai analisis kualitas instrumen. Nah, analisis ini dibagi menjadi yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan juga analisis pengecoh atau distraktor. Nah, pada bab ke-10-nya yaitu menjelaskan mengenai men-skor dan menilai, di mana men-skor menurut Ari Kunto ini dapat mempergunakan 3 macam alat bantu. Yang pertama, alat bantu untuk menentukan jawaban yang benar atau disebut dengan kunci jawaban. Yang kedua, alat bantu untuk menyeleksi jawaban yang benar yang disebut kunci scoring. Dan yang ketiga, alat bantu untuk menentukan angka yang disebut sebagai penelitian. Nah, dalam menilai sebagai hasil penilaian sifat suatu objek berupa kualitas yang bersifat kuantitatif yang diberi simbol agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pada bab terakhir yaitu teknis pengelolaan nilai, menjelaskan yang pertama itu mengenai penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian pengetahuan, nilai ulangan akhir semester atau UTS, nilai ulangan akhir semester atau UAS, nilai harian, nilai ulangan tengah semester, nilai ulangan akhir semester, perhitungan penilaian kompetensi pengetahuan, dan juga perhitungan nilai pengetahuan. Nah, kesimpulan dari bacaan saya ini yaitu istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Nah, dalam buku ini dijelaskan secara jelas mengenai evaluasi pembelajaran, mulai dari teknik dan diakhiri dengan pembahasan penilaian yang diharapkan dapat membantu pada para pendidik maupun calon pendidik untuk mempelajari evaluasi pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, setelah tadi saya memaparkan hasil bacaan buku saya, sekarang saya akan melanjutkannya mengenai tugas membaca artikel saya. Nah, di sini saya akan mengkaji artikel yang berjudul Evaluasi Implementasi KTSP dan Kurikulum 2013 pada SMK se-Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur. Nah, judul artikel jurnal ini tadi yaitu Evaluasi Implementasi KTSP dan Kurikulum 2013 pada SMK se-Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Nah, nama jurnalnya itu yaitu Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Nah, yang bervolume 22, nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2018. Nah, nama penulisnya yaitu Lukas Louis Uran. Nah, jadi tujuan dan manfaat dari jurnal ini yaitu bahwasanya tujuan dari penelitian yang ada dalam jurnal ini yaitu untuk mengungkapkan ketercapaian pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP dan kurikulum 2013 di SMK se-Kabupaten Belu yang meliputi yang pertama itu ketercapaian pelaksanaan pembelajaran yang dilihat dari konteks input, proses, dan juga produk, dan yang kedua hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan menggunakan kedua kurikulum tadi. Nah, jadi penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, evaluatif atau evaluation research dengan menggunakan model CIPP. Subjek evaluasi dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Belu, kepala sekolah, guru, dan siswa pada SMK se-Kabupaten Belu ini. Nah, jadi data yang telah dikumpulkan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Nah, data dari kuesioner atau angket dianalisis dengan kuantitatif, sedangkan data hasil wawancara dan dokumentasi akan melengkapi data yang tersebut. Nah, jadi
Yang pertama itu pembahasan mengenai evaluasi konteks KTSP dan kurikulum 2013. Jadi, untuk responden guru maupun siswa dari aspek konteks ini, bahwasanya implementasi KTSP dan juga kurikulum 2013 ini termasuk dalam kategori yang sangat berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek konteks sangat mendukung pelaksanaan dari KTSP maupun K13 ini pada SMK se-Kabupaten Belu. Hal ini terlihat dari indikator keberhasilan implementasi, yaitu adanya visi dan misi sekolah, tujuan program yang disusun, dan prediksi kebutuhan ke depan. Nah, juga terlaksananya penerimaan siswa setiap tahunnya pada SMK ini. Selanjutnya yaitu evaluasi input KTSP dan kurikulum K13. Kurikulum 2013. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KTSP dan K13 ini pada aspek input termasuk dalam kategori yang juga sangat berhasil untuk responden, guru, dan juga siswa. Ini berarti bahwa sekolah ini siap menerapkan kurikulum. Kesiapan tersebut meliputi ketersediaannya tenaga pengajar, sarana prasarana, sosialisasi pelaksanaan kurikulum, dana, maupun buku-buku yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu evaluasi proses KTSP dan K13, di mana pada aspek ini juga dikatakan sangat berhasil untuk responden guru dan juga siswa. Berarti indikator komponen proses terpenuhi, yaitu pembuatan dan penyusunan RPP dan silabus menggunakan metode dan media pembelajaran, pemberian motivasi, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi produk dari KTSP dan K13 ini, di mana pada aspek ini juga dinyatakan sangat berhasil dari responden guru dan juga siswa. Hal tersebut mengartikan bahwasanya indikator yang menunjukkan keberhasilan komponen produk ini terpenuhi. Nah, indikator penunjuk keberhasilan komponen ini adalah karya yang dihasilkan oleh guru berupa RPP, silabus, dan juga kalender pendidikan. Selain itu, produk lain yang dihasilkan adalah prestasi akademik dan non-akademik dari siswa, serta adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap SMK se-Kabupaten Belu ini. Adapun hambatan dalam implementasi KTSP dan K13 ini yaitu pada pembelajaran di SMK se-Kabupaten Belu. Itu yang pertama itu KTSP menuntut guru untuk melaksanakan sistem penilaian secara mandiri dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, guru belum mampu untuk memenuhi tuntutannya itu. Nah, yang kedua, guru juga dituntut untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga menyenangkan, seperti metode inquiry, discovery, kontekstual, problem solving, dan sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya juga beberapa guru mengalami hambatan seperti keterbatasan waktu dan juga kurangnya penguasaan akan teknologi. Dan yang ketiga yaitu mental siswa yang kurang siap untuk mandiri dalam belajarnya. Nah, hal yang dilakukan guru untuk mengatasi hambatannya ini yaitu antara lain yang pertama berusaha membuat format penilaian sebaik mungkin dan lebih sederhana. Yang kedua, mengatur waktu pembelajaran. Yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia. Yang keempat, mengikuti sosialisasi, diklat, dan juga pelatihan. Yang kelima, menambah wawasan dengan banyak membaca buku. Yang terakhir yaitu menyelesaikan model pembelajaran dengan materi yang juga diajarkan. Nah, adapun kelebihan dan juga kekurangan dari KTSP dan K13 ini yaitu pada KTSP kelebihannya itu lebih fleksibel, membangun kemandirian dan meningkatkan kreativitas siswa, guru, dan sekolah. Yang ketiga ini, guru memakai sepenuhnya materi yang diajarkan. Yang keempat, penyebaran materi itu secara merata. Yang kelima, sistem penilaian yang sederhana. Yang keenam, pembelajaran yang terpusat kepada siswa yang lebih aktif. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu kurangnya buku dan sumber belajar, alokasi waktu yang belum sesuai, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya SDM, kurang maksimal mencapai hasil non-akademik, dan juga guru lebih aktif daripada siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, jika tadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari KTSP, sekarang yaitu
kelebihan dari K13. Yang pertama itu ketersediaan silabus dan buku pengesahan bagi guru. Yang kedua, kemudahan dalam menyusun RPP. Yang ketiga, siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang keempat, mendorong peningkatan kreativitas guru dan juga siswa. Nah, jika tadi kelebihan, maka kekurangannya yaitu penilaian yang terlalu rumit, kurangnya sosialisasi dan pelatihan untuk guru, terbatasnya buku dan literatur, kurangnya fasilitas, dan belum semua guru mampu dan paham untuk mengimplementasikan K13 ini. Nah, adapun kesimpulan dari bacaan artikel ini yaitu dalam pembahasannya bahwa pada jurnal ini bahwa model pembelajaran KTSP dan juga K13 ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karenanya, peran satuan pendidikan termasuk di dalamnya guru harus berperan aktif untuk mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang hendak dicapai dalam pembelajarannya. Selain itu, dalam jurnal ini dipaparkan juga hal apa saja yang menjadi hambatannya dan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis model pembelajaran KTSP maupun K13 dan bagaimana cara agar hambatan itu dapat diatasi. Dan juga dalam jurnal ini memberikan penjelasan yang cukup mengenai evaluasi dari sisi konteks, input, proses, dan juga produk dari KTSP maupun K13. Nah, sekian pemaparan saya mengenai hasil bacaan buku dan artikel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.